Pernahkah kamu bertanya, kenapa kita selalu tahu apa yang harus dilakukan, tapi malah menunda? Kita punya daftar tugas panjang, tenggat waktu sudah di depan mata. Tetapi entah kenapa tangan kita lebih mudah menekan tombol tunda atau bergeser ke layar ponsel. Padahal, satu klik ringan itu bisa berubah jadi berjam-jam waktu terbuang. Dan ujung-ujungnya muncul stres saat deadline mendekat, rasa bersalah karena tidak produktif, serta penyesalan di masa depan saat kita menatap kembali apa yang seharusnya sudah selesai. Prokrastinasi atau kebiasaan menunda bukan sekadar kebiasaan buruk. Ia adalah pola perilaku yang memengaruhi kesehatan mental, hubungan, dan bahkan karier kita. Setiap kali kita memilih hiburan instan untuk meredam kecemasan akan tugas sulit, otak kita akan mengingatnya bahwa menunda itu solusi. Padahal solusi sesungguhnya adalah memahami akar penyebab dan menerapkan langkah konkret untuk keluar dari lingkaran malas ini. Dalam video ini, kita akan membedah tuntas prokrastinasi dari berbagai sudut. Pain avoidance versus pleasure seeking. Mengapa kita menghindar dari rasa sakit tugas dan justru mencari kesenangan instan, keyakinan dan self-talk? Bagaimana suara di kepala kita seperti nanti saja, aku belum siap, membentuk pola, menunda, lingkungan dan trigger. Menggali pemicu otomatis yang muncul begitu kita duduk di depan layar. Strategi action bias dan tiny habits, teknik micro commitment dan habit stacking untuk melawan inersia. Siapkan dirimu untuk memahami kenapa kita menunda dan pelajari cara-cara praktis untuk benar-benar memulai. Bukan besok, tapi hari ini. Karena setiap lompatan besar selalu dimulai dengan satu langkah kecil. Ayo, kita mulai perjalanan melawan prokrastinasi dan membuka pintu untuk hidup yang lebih produktif dan bermakna. Prokrastinasi sejatinya adalah mekanisme alami otak untuk menghindari rasa sakit, baik itu tugas sulit, ketidaknyamanan mental, atau kecemasan akan hasil yang belum pasti. Saat menghadapi laporan panjang, presentasi rumit, atau ujian yang menuntut pemahaman mendalam, otak kita mengirim sinyal bahaya yang memicu stres. Alih-alih melawan, kita memilih jalan pintas dengan menunda. Di sisi lain, ada dorongan pleasure seeking, yaitu keinginan kuat untuk meraih kepuasan instan, sekecil apapun. Scroll media sosial selama 5 menit, menonton satu video lucu, atau membuka game singkat di ponsel. Semua itu melepaskan dopamin, hormon yang memberi perasaan senang. Otak kita pun belajar bahwa menunda itu menyenangkan, lalu mengaitkan tugas berat dengan emosi negatif. Bayangkan situasi sehari-hari. Kamu harus menyelesaikan laporan untuk atasan sebelum sore. Di saat yang sama, ponselmu berbunyi notifikasi. Teman membagikan meme lucu di grup chat. Pilihan pertama adalah menyeret diri sendiri ke depan laptop, membuka file, dan mulai mengetik. Pilihan kedua, satu klik, dan kamu tenggelam dalam putaran video pendek tanpa terasa. Kedua momen itu bertarung dalam pikiranmu. Tugas membawa kecemasan, atau hiburan membawa kepuasan cepat. Inilah yang membuat prokrastinasi begitu sulit dilawan. Pain avoidance menyebabkan kamu menghindar dari ketidaknyamanan yang sebenarnya hanya sensasi sementara. Sedangkan pleasure seeking membangkitkan mood positif instan. Saat kita memilih kepuasan instan, pola menunda menjadi kebiasaan. Lalu, bagaimana cara mematahkan lingkaran ini? Pertama, sadari bahwa seberapapun kecil rasa tidak nyaman, misalnya memulai tugas selama 1 menit, itu tidak fatal. Dengan mempraktikkan micro commitment, kamu menurunkan ambang rasa sakit menjadi sangat rendah. Buka dokumen, ketik 1 kalimat, buat 1 poin utama. Begitu kamu bergerak, otak melepaskan dopamin karena action bias, merasakan pencapaian sekecil apapun. Kedua, gunakan pleasure seeking dengan cara terstruktur. Hadiahi dirimu setelah menyelesaikan blok waktu tertentu. Misalnya 25 menit fokus, lalu 5 menit scrolling. Dengan begitu, kamu mengintegrasikan kesenangan instan sebagai bonus, bukan pemecah konsentrasi. Memahami dualitas ini, kenapa kita menghindar dari rasa sakit dan mencari kesenangan instan, membantumu mendesain ulang cara belajar dan bekerja. Dengan menyadari pola pain avoidance versus pleasure seeking, kita bisa menaklukkan prokrastinasi bukan hanya lewat tekad, tetapi juga lewat strategi yang selaras dengan cara otak bekerja. Kita sudah tahu bahwa prokrastinasi bukan cuma soal manajemen waktu,
tetapi respons otak terhadap rasa tidak nyaman dan keinginan untuk merasa senang sesegera mungkin. Tapi ada satu lapisan yang lebih dalam dari itu. Apa yang kita yakini tentang diri kita sendiri. Seringkali, akar dari kebiasaan menunda bukan terletak pada tugasnya, melainkan pada suara batin yang terus mengulang skrip negatif. Aku nggak cukup pintar, nggak akan sempurna juga. Jadi nanti aja, kalau gagal, nanti diketawain orang. Ini bukan sekadar pikiran sesaat. Ini adalah keyakinan atau belief system yang mengendap dari pengalaman masa lalu, kritik, atau bahkan kegagalan yang belum selesai kamu maafkan. Keyakinan seperti ini bekerja seperti rem dalam mobil. Sekencang apapun kamu menginjak gas motivasi, selama remnya masih aktif, kamu tetap akan tersendat. Dan di balik keyakinan itu, ada self-talk. Cara kamu berbicara ke diri sendiri setiap hari. Kalimat-kalimat kecil yang terdengar sepele, tapi sebenarnya sangat menentukan. Aduh, pasti bakal lama ngerjainnya. Nanti aja deh, sekarang belum mood, santai aja. Kan deadline masih lama. Semua itu adalah skrip mental yang tidak hanya membentuk persepsi, tetapi juga keputusan. Kamu tidak sadar, tapi kamu sedang melatih dirimu sendiri untuk menunda. Kebiasaan menunda seringkali diperkuat bukan oleh kondisi eksternal, tetapi oleh narasi internal. Lalu bagaimana cara keluar dari jeratan ini? Mulailah dengan mengganti skrip mentalmu. Daripada bilang, aku nggak cukup baik, ubah menjadi, aku mungkin belum tahu semua, tapi aku bisa belajar. Daripada berkata, nanti saja, sekarang belum semangat, ubah jadi mulai sekarang sebentar, nanti bisa lanjut kalau sudah terbiasa. Gunakan juga pertanyaan yang memberdayakan, seperti, apa langkah terkecil yang bisa aku lakukan sekarang? Apa hal baik yang akan terjadi kalau aku mulai 5 menit lebih cepat hari ini? Kamu nggak perlu jadi motivator untuk menyemangati diri sendiri. Cukup hentikan skrip negatif yang sudah lama kamu hafalkan, dan tulis ulang ceritamu dengan suara yang lebih mendukung. Karena setiap keputusan besar selalu dimulai dari percakapan kecil di dalam kepala. Dan setelah kamu mulai menguasai narasi internalmu, kini saatnya melangkah lebih jauh. Mengatur sistem yang membuat kamu tetap bergerak, bahkan saat semangat sedang turun. Kita akan bahas itu di chapter berikutnya. Setelah kita mulai menyadari betapa kuatnya suara di dalam kepala memengaruhi perilaku kita, kini waktunya melihat keluar, lingkungan sekitar kita. Karena kadang, bukan niat atau kemauan kita yang lemah, tapi lingkungannya terlalu mudah untuk membuat kita tergelincir ke kebiasaan lama, menunda. Coba kamu perhatikan, berapa kali kamu berniat kerja, tapi malah buka satu notifikasi, lalu terseret ke scroll Instagram 30 menit, atau buka laptop untuk belajar, tapi lingkungan sekitar ramai, meja berantakan, dan kamu belum siap secara mental. Lingkungan adalah trigger yang diam-diam memprogram perilaku kita. Dan yang lebih bahaya lagi, sebagian besar pemicunya bersifat otomatis. Otak kita cepat sekali belajar pola. Lihat sofa sama dengan rebahan. Lihat notifikasi sama dengan buka. Dengar suara TV sama dengan ikut nonton. Kita nggak sadar, sedang diprogram oleh isyarat-isyarat kecil ini. Ada 2 jenis lingkungan yang harus kamu waspadai. Pertama, lingkungan fisik, seperti ruangan yang terlalu nyaman, gadget yang terlalu mudah diakses, tempat belajar yang bercampur dengan tempat istirahat. Kedua, lingkungan digital, seperti notifikasi, sosial media, tab-tab terbuka di browser, atau bahkan aplikasi belajar yang penuh gangguan visual. Tapi berita baiknya, jika lingkungan bisa memicu prokrastinasi, maka kita juga bisa meredesainnya untuk memicu aksi. Mulailah dengan langkah kecil. Rapikan workspace kamu, 1 meja khusus kerja, 1 tempat khusus istirahat. Jangan campur. Gunakan aplikasi pemblokir situs seperti Forest, Cold Turkey, atau Freedom. Matikan notifikasi yang tidak relevan. Biarkan hanya hal penting yang bisa menarik perhatianmu. Tambahkan reminder visual positif seperti sticky note dengan tujuan jangka panjang, timer kerja, atau kutipan yang menguatkan. Pakai teknik visual friction. Sembunyikan aplikasi yang bikin kamu terdistraksi di halaman ketiga atau keempat. Ingat, tujuan kita bukan mengandalkan semangat terus-menerus, tapi mengatur sistem yang membuat distraksi jadi tidak nyaman dan aksi jadi lebih mudah diakses. Ini bukan tentang menjadi manusia super, tapi menciptakan lingkungan yang membuatmu lebih mungkin menang. Dan kalau kamu sudah bisa menata luar, kini saatnya kita menata strategi dalam. Bagaimana membuat sistem kerja yang ringan, tapi konsisten, agar kamu tidak lagi terjebak menunggu motivasi.
Kadang, yang kamu butuhkan bukan motivasi lebih banyak, tapi langkah pertama yang lebih kecil. Masalah utama dari prokrastinasi adalah inersia. Inersia, dalam konteks ini, merujuk pada kecenderungan untuk tetap bertahan pada kebiasaan atau situasi yang tidak lagi memberikan manfaat atau bahkan menghambat pertumbuhan pribadi. Seringkali karena takut akan perubahan atau kegagalan. Ini seperti kelembaman dalam hal perilaku, di mana seseorang menolak untuk bergerak maju atau berubah. Semakin besar tugasnya terlihat di kepala, semakin berat tubuh untuk bergerak. Maka solusi terbaiknya bukan memaksa semangat, tapi memecah tugas menjadi langkah sekecil mungkin. Inilah yang disebut dengan teknik micro commitment. Bayangkan kamu harus menulis laporan. Rasanya besar, berat, bikin mager. Tapi kalau kamu hanya komitmen untuk buka dokumen dan tulis satu kalimat, itu terasa jauh lebih ringan. Dan setelah itu, biasanya kamu akan lanjut sendiri. Karena otak kita bekerja seperti keran. Begitu aliran pertama keluar, sisanya akan mengikuti. Itulah yang disebut action bias. Memilih bertindak duluan, tanpa menunggu mood, tanpa nunggu motivasi. Bahkan tindakan sekecil membuka file, menyalakan laptop, atau mencatat satu poin, sudah cukup untuk memutus siklus tunda. Lalu, bagaimana agar kebiasaan ini konsisten? Disinilah masuk konsep tiny habits dan habit stacking. Contoh, setelah kamu minum kopi pagi, langsung duduk dan tulis 3 to-do list untuk hari itu. Atau setiap habis mandi malam, kamu ambil buku dan baca 1 halaman. Kebiasaan besar dibangun dari momen kecil yang ditumpuk, hari demi hari. Ingat, bukan tentang jadi produktif dalam sehari, tapi membangun sistem yang otomatis bikin kamu bergerak, sekecil apapun langkahnya. Kemenangan bukan hanya ketika kamu menyelesaikan sesuatu, tapi ketika kamu bisa memulai dengan konsisten. Kalau kamu ingin benar-benar keluar dari jerat penundaan, jangan lagi nunggu mood atau semangat. Bangun kebiasaan kecil, latih diri untuk mulai, bukan untuk sempurna. Karena seringkali, perubahan besar dimulai dari aksi yang kelihatan sepele. Dan kalau kamu merasa video ini membantu kamu sedikit saja untuk bergerak, kamu bisa bantu juga orang lain dengan cara sederhana. Klik like, tuliskan refleksimu di komentar, dan subscribe, agar kita bisa terus tumbuh bareng di video-video selanjutnya.